Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Afrita dengan NIM C1C0191065. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Dengan mata kuliah penganggaran, dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran utang dan modal. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang. Utang adalah kewajiban debitor atau peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor. Pembelian peminjam selama jangka waktu tertentu. Pada bahasan pokok ini dijelaskan jenis utang serta manfaat anggaran utang dan modal. Modal yang dimaksudkan dalam bahasan pokok ini disebut juga dengan modal sendiri. Modal sendiri adalah selisih lebih harta atas utang. Penyusunan anggaran modal di sini berupa anggaran perubahan modal. Anggaran perubahan modal di antara badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lainnya berbeda. Manfaat anggaran utang dan modal. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang dibayar. Menambah utang jangka pendek maupun utang jangka panjang dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran, dan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Jenis-jenis utang. Yang pertama, utang jangka pendek atau utang lancar adalah yang utang berjangka waktu paling lama 1 tahun seperti utang usaha, beban terutang, wesel bayar, kredit modal, dan lain-lain. Utang yang kedua itu utang jangka panjang atau utang tak lancar adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun seperti utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Yang pertama, ekspansi. Pada umumnya, ekspansi hanya membutuhkan tambahan modal kerja karena perusahaan bekerja dengan kapasitas produksi yang sudah ada. Namun apabila kemudian perusahaan harus menambah alat produksi tahan lama atau membangun pabrik baru, maka kebutuhan modal tetap. Selanjutnya itu struktur modal. Dalam hubungannya dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan, dikenal adanya pedoman untuk aturan struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial atau struktur keuangan konservatif yang vertikal memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri. Ilustrasi penyusunan anggaran utang. Langkah pertama, Departemen Keuangan bekerjasama dengan Departemen Pembelian rutin untuk mengumpulkan data belian dan syaratnya. Langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Dan langkah yang ketiga yaitu menyusun anggaran utang usaha. Bentuk-bentuk badan usaha dalam anggaran modal. Yang pertama, perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.